Oke, selamat siang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan mock exam question yang akan kalian retake, khususnya pada bagian part A dari mock exam 1 ya. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa pertanyaan yang ada di part 1. Oke, pertanyaan pertama. Jangan baca skenario-nya dulu tapi langsung ke question. Jadi untuk menghemat waktu. What is the most appropriate response to the suggestion that Jen Leaf takes on the role of engagement quality control reviewer? Oh, ternyata kita butuh baca skenario-nya ya karena masih membingungkan gitu. Nah, di sini ceritanya adalah kalian audit senior dari Bark & Co dan sedang mengaudit Foliage Co, a listed company which has been your audit client for 8 years. Udah jadi klien audit selama 8 tahun. Dia specialize in manufacturing musical instrument. Jen Leaf adalah audit engagement partner yang tanda tangan di laporan audit. Nah, dan sudah melengkapi 7 tahun sebagai audit engagement partner. Maka dia sekarang lagi dirotasi. Jadi karena dia udah 7 tahun maka harus dirotasi ya menurut regulation. Nah, ternyata current audit partner itu mensugestikan kalau untuk biar kita punya relationship yang baik dengan Foliage Co, Jen Leaf suruh ngambil engagement quality control reviewer tahun ini dan bukan jadi audit partner. Jadi antara audit engagement partner ini role A, engagement quality reviewer itu role B, dan itu peranan yang berbeda gitu ya. Yang perlu saya emphasize di sini itu dulu bahwasanya audit partner dan engagement quality control reviewer itu adalah posisi yang berbeda gitu. Nah, sekarang itu kan ternyata pertanyaannya hubungannya dengan itu. What is the most appropriate response to the suggestion that Jen Leaf takes on the role of engagement quality control reviewer? Maka optionnya adalah Jen Leaf could take the review role immediately but additional safeguard will be required. Kira-kira gimana? Kalau ini tadi kan dia habis jadi 7 tahun. 7 tahun jadi audit partner. Baru 1 tahun cooling kan periodnya dia. Dia currently off. Tahu dari mana kalau dia udah 1 tahun cooling period? Dari sini. And currently rotated of the audit. Berarti kan tahun ini dia nggak ngapa-ngapain. Gitu. Maka di sini kan baru 1 tahun cooling period. Maka ini salah. Karena ada cooling period tertentu yang merupakan persyaratan di mana dia harus istilahnya menjadi persyaratannya utama. Bark will need to consider resigning as auditor of Foliage Co. Ini juga salah. Gak segampang itu melakukan resigning as auditor. Biasanya resigning itu kan harus ada shareholders meeting. Jadi seringkali kalau dia tidak melanggar, karena kan di sini dia udah 7 tahun cooling period terus sudah berhenti. Maka sebenarnya konsiderasi untuk resigning langsung itu seringkali tidak applicable di dunia nyata gitu ya. Yang nomor 3, Jen Leaf could take the reviewer role immediately. Ini juga salah karena ternyata dia itu baru 1 tahun cooling period. Ada beberapa persyaratan di mana cooling period itu nanti berbeda-beda. Maka yang tepat adalah yang ini. Jen Leaf should not serve as the engagement quality control reviewer for a period for at least 2 years. Jadi dia nggak boleh ngambil peranan sebagai engagement quality control reviewer setidaknya selama 2 tahun. Apa standarnya? Regulasinya itu sebenarnya apa bunyinya? Nah, regulasinya itu sebenarnya gini bunyinya. Kalau mau engagement partner, kalau posisinya adalah engagement partner, cooling periodnya adalah 5 tahun. Kalau mau ngambil posisi engagement quality control engagement quality control reviewer partner, dia waktu cooling periodnya adalah 3 years. Dan kalau jadi audit partner atau other key audit partner,
waktunya cooling off period years. Nah, menurut skenario dia kan baru 1 tahun tuh. She has recently been rotated of the audit. Berarti kan tahun ini dia istirahat 1. Maka dia butuh 2 tahun lagi untuk memasuki cooling period yang 3 tahun menurut standar. Jadi argumentasinya kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini sangat-sangat standar base. Jadi yang harus kalian ingat adalah kalau dia ngambil peranannya engagement partner, dia harus istirahat dari previousnya. Kalau dia previously udah engagement partner adalah 5 tahun. Setelah 7 tahun, after 7. Makanya di sini dia after 7 juga kan. Dia udah jadi kliennya selama 8 tahun, tapi Jenlive udah jadi audit engagement partner, 7 years gitu. Berarti udah maksimal, masa maksimal gitu. Maka kalau dia mau jadi engagement partner lagi harus istirahat 5 tahun. Kalau mau jadi engagement quality control reviewer harus 3 tahun. Dan kalau mau jadi key audit partner yang lain dia harus 2 tahun. Ini standar base banget. Jadi nggak ada logika atau apapun gitu ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Which is the least yang paling tidak appropriate response? Highlightnya ada di list. Paling tidak appropriate response berkaitan dengan fee income received by Barco dari Foliage Co. Kita lihat. Ternyata the total fee received by Barco for the last year amounted to 16%. Ternyata 16%. The current year's total fee income for audit, non-audit, and tax service is expected to be greater than last year, berarti greater than 16 tahun. The audit manager for Foliage Co has just announced that he is leaving Bart & Co to join Foliage & Co as the financial controller. Berarti nggak ada hubungannya sama itu. Coba kita lihat. Manakah di bawah ini yang paling tidak appropriate gitu ya? Nah, di sini if the recurring fee are likely to exceed 15% of annual practice income this year, additional consideration should be given as to whether the taxation and non-audit assignment could be undertaken by the firm. Ini benar ya. Ini juga standar base banget, jadi nggak bisa kita otak-atik gitu ya. Nggak bisa kita otak-atik gitu. Lanjut yang kedua, if the fees do exceed 15%, they should be disclosed to those charged with governance at Foliage Co. Benar juga ya. Nomor 3, if the recurring fee are likely, jadi baru menurut perkiraan melebihi 15%, Bark will need to resign as auditor of Foliage Co. Nah ini, jawabannya yang ini. Karena tidak se-applicable itu gitu ya. Tidak se-applicable itu untuk langsung resigning as an auditor. Nah balik lagi yang harus kalian baca adalah what is the reason to resign as auditor? Apabila recurring fee lebih dari 15% ini tidak termasuk dalam alasan di mana seseorang boleh resign jadi auditor. Resign jadi auditor tuh kayak proses yang luar biasa gitu loh yang bisa terjadi. Jadi kayak memang ada spesifik alasan atau ada kejadian tertentu yang membolehkan seseorang untuk akhirnya resign sebagai auditornya. Dan ini bukan cuman gara-gara 15% annual fee. Jadi 15% dari annual fee itu nggak masalah asalkan safeguardnya in place. Gitu. Lanjut yang terakhir juga bukan jawabannya ya. Bark & Co should assess whether an audit and non-audit will represent more than 15% of gross practice for income for 2 consecutive years. Jadi emang ini harus dikonsiderasikan. Intinya adalah yang pengen saya highlight adalah seringkali 15% mau itu audit dan non-audit itu adalah sebenarnya boleh asalkan ada safeguard. Jadi yang perlu diingat ini, itu tuh sebenarnya boleh asalkan ada safeguardnya yang in place. Maka di sini pertanyaannya malah justru yang paling tidak appropriate. Dan yang paling tidak appropriate adalah resigning as an audit dari Foliage Co gitu. Lanjut, which two of the following fundamental principle
Which of the two is not the fundamental principle stated is in ACCA Code of Ethics and Conduct? Ini sangat direct ya. Kalau menurut ACCA, code-nya itu adalah integrity. Ada objectivity. Berarti ini objectivity masuk. Lanjut lagi ada professional. Profesional apa kalau menurut ACCA adalah competence and due care. Bukan professional judgment, bukan professional skepticism. Jadi menurut ACCA adalah professional competence and due care, confidentiality, berarti confidentiality masuk. Habis itu yang terakhir menurut ACCA adalah professional behavior. Bedakan integrity dan independence. Jadi independence itu kayak sifat yang masuk harus ada dalam apabila seseorang adalah auditor. Sedangkan di sini pertanyaannya yang sesuai dengan ACCA Code of Ethics and Conduct. Jadi jawabannya adalah confidentiality. Jawabannya adalah yang confidentiality dan juga objectivity gitu. Confidentiality dan objectivity. Professional skepticism, professional judgment itu merupakan karakteristik yang important tapi bukan masuk di fundamental ethical principle. Jadi 3 hal itu tadi bukan termasuk yang fundamental principle. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Select whether the features of the purchase and payroll system yang di atas ini, yang di statement ini merupakan strength atau defisiensi dari internal control system gitu. Nah, di sini adalah strength, dia mintanya 1, 2, 3, 4. Oke, kita akan bahas satu-satu. Di sini, you are the audit senior of for the audit of Coastalco. Berarti ini klien kalian namanya Coastal. The internal control system are currently being tested. Berarti lagi di tahapan memeriksa internal control. Kalian lagi nge-review auditor junior documentation dari purchase dan payroll. The audit junior has used narrative note. Dia pakai narrative note dan internal control questionnaire untuk mendokumentasikan sistem. Ada beberapa features mana yang merupakan strength dan mana yang defisiensi berkaitan dengan purchase, pembelian ya, dan payroll. Nomor 1. Goods kalau nerima barang are counted, good ya, dihitung, and agree to the supplier delivery note before signing the delivery note to accept the goods. Overall ini ternyata good, tapi ternyata ada unmatched di sini. Ternyata kalau kalian menghitung itu harusnya nggak cuma ke supplier delivery note, tapi harus kalian cocokkan dengan purchase order. Kan kalian order barang, maka kan kalian harus nyocokin purchase order kalian sama nggak supplier dengan supplier delivery note. Kalau saat barang datang, kalian cuma meriksanya berdasarkan supplier, bisa aja ini ternyata barangnya tidak diorder. Atau diorder dengan lebih. Karena kan kalau supplier nge-supply ke kalian pengennya kelihatan banyak tuh misalnya. Jadi kalau memang ternyata ada internal control yang nggak tertuliskan di situ, nanti kalian malah bisa dibohongin supplier dengan si supplier itu malah ngasih kalian barang yang lebih banyak. Maka kalau ada barang datang, dia harus dicocokkan nggak cuma ke supplier delivery note, tapi harus ke authorized purchase order. Jadi yang dicocokkan malah barang yang datang dengan authorized purchase order. Kalau ternyata itu cocok, baru sign, baru ditandatangani di delivery note-nya gitu. Nah, di sini seringkali yang kita takutkan adalah supplier delivery note-nya nggak sama dengan purchase order, maka ini adalah defisiensi. Yang nomor 2, the purchase invoice is matched. Dia dicocokkan dengan and filled with the relevant goods receipt note, purchase invoice. Invoice-nya dicocokkan dengan good receipt note. Dan juga dicocokkan juga dengan dokumen lain, purchase order by the purchase ledger team in the finance department. Purchase invoice ini dari supplier. Good receipt note ini dari kurir paketnya.
purchase order ini dari kita di awalnya. Berarti ini adalah strength. Dia mencocokkan beberapa hal sekaligus. Pertama, dia tuh merealisasikan beberapa purpose dari purchase cycle. Yang pertama, purchase invoice dicocokkan dengan GRN. Ini ensure bahwasannya kita akan membayar apa yang sudah diterima. Nah, mencocokkan GRN, good receive note-nya, dengan purchase order kita memiliki tujuan bahwasanya yang diterima adalah yang diorder. Karena bisa jadi kita nerima barang tapi kita nggak ngorder, maka kan kita akan keluar uang lebih untuk itu gitu. Nah, adanya 3 dokumen yang bersinambungan antara purchase invoice, good receive note, dan purchase order ini namanya memastikan audit trail. Jadi 3 dokumen yang biasanya saling berkaitan kayak GDN, GRN kayak gitu tuh adalah memastikan bahwasannya ada complete audit trail untuk mensupport purchase transaction yang dilakukan oleh si perusahaan gitu. Jadi ini adalah strength. Nomor 3. Payroll standing data files are sent to the department manager on a monthly basis for review. Ini juga jelas ya, ini strength. Gitu. Apa yang kelihatan baik? Ada review. Dan reviewnya bukan daily, bukan yearly, tapi monthly. Nah, apa tujuannya? Kalau ada monthly review of standing data, ini memiliki purpose atau tujuan bahwasanya valid or correct details keep on regular basis. Jadi selalu dijaga atau ditata dalam waktu yang reguler, dimana kalau misalnya ada ada pegawai yang left the company, itu akan terdeteksi selama setiap bulan. Karena kalau misalnya di sini tuh menurut kalian defisiensi karena monthly basis, itu karena kalau weekly itu nggak applicable, karena kan namanya gaji itu kan sifatnya seringkali bulanan ya. Jadi lebih baik pegawai segala sesuatu yang hubungannya sama gaji itu kan hubungannya sama employee. Jadi monthly itu udah tepat sekali untuk menggambarkan bagaimana dinamika bahwasanya pergantian pegawai itu terjadi seringkali secara bulanan kayak gitu. Lanjut yang keempat. Hours work are entered into the pre-print payroll sheet by the wages clerk. Nah, seringkali kalian terkecoh, wah ini nggak boleh ini wages clerk masukin data ini gitu. Nah, terkadang kita itu nggak selamanya harus kayak gitu loh, karena kan namanya pekerjaan itu kan ada yang dari rendah sama ada yang dari tinggi. Kalau memang pekerjaannya itu tidak membutuhkan kualifikasi yang tinggi, ya nggak apa-apa dilakukan oleh yang rendah. Misalnya kayak gini, ini kan cuman masukin data bekerja, jam bekerja oleh wages clerk, berarti ya sebenarnya udah cocok. Yang penting kan wages clerk bukan ngelakuin autorisasi tuh, authorization. Baru kalau misalnya wages clerk ngelakuin authorization, ini nggak bagus. Tapi ini wages clerk ngelakuin hours work, berarti ini udah cocok nih kerjaannya. Clerical kan pekerjaan repetitif ya, seperti memasukkan jam kerja. Di sini yang strength adalah di sini ada preprint payroll sheet. Jadi payroll sheet yang sudah di print sebelumnya. Apa tujuannya ini? Ini memastikan bahwasanya only valid or genuine employee paying pay. Nah, jadi di sini kekuatannya itu terletak di preprint payroll sheet gitu. Jadi semoga bisa dipahami. Jadi number of statement 1 itu defisiensis karena tidak dicocokkan dengan purchase order. Statement number 2 itu good strength karena dia memiliki complete audit trail.
Statement number 3 juga strength karena dia direview dalam bentuk monthly basis. Statement number 4 juga merupakan strength karena sudah menggunakan preprint payroll sheet. Gitu. Lanjut ke statement. Which of the following control objective does feature 5 address? Feature 5. Before payroll payment are made, sebelum payroll itu dibayar, the finance director. Jadi ini ternyata ada seseorang dengan jabatan yang tinggi. Director kan tinggi ya jabatannya. Kira-kira kenapa orang yang dengan jabatan tinggi harus melakukan review pada bank transfer list dan melakukan otorisasi tentang paymentnya? Gitu. Mana kira-kira yang tujuan dari itu? Jawabannya adalah to ensure only valid employee are paid. Karena di sini karena pekerjaannya itu udah tingkat tinggi, mana sini pekerjaannya kan coba diperhatikan. Di sini dia tuh bank transfer list. Bank transfer list tuh apa isinya? Bank transfer list itu seringkali isinya cuma nama sama uangnya berapa. Jadi misalnya si A dibayar 700.000, si B dibayar 500.000, ditransfer ke rekening mana, jadi ini nomor rekening. Nah, bentuknya bank transfer list itu cuman kayak gini. Maka employee are paid for the correct hours, informasinya nggak ada di situ. Dan ini harusnya sudah dipastikan di tahapan sebelumnya sebelum diotorisasi gitu. Sama, to ensure employee salaries have been calculated correctly. Di transfer list itu nggak ada kalkulasinya. Di transfer list itu nggak ada kalkulasinya. Jadi sebenarnya si manajer itu kerjaannya bukan memeriksa kebenaran itu. Dia cuman akan memeriksa bahwasanya kita transfer orang yang memang kerja di perusahaan kita. Sama halnya dengan ini, to ensure payroll is classified correctly. Classified ini kan biasanya bisa jadi misalnya apakah dia gaji atau upah atau dia tunjangan gitu. Sekali lagi, informasi klasifikasi dari gaji ini kan nggak ada di transfer list tadi. Maka ini jawabannya jadi kurang tepat. Dan yang paling tepat adalah to ensure that only valid employee are paid. Gitu. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. The audit plan for Coastalco include the following procedure in the payroll. For each procedure, select whether it is test of control or substantive procedure. Jadi sebenarnya ada sebuah keyword yang bisa kita gunakan ketika membedakan antara test of control dan substantive procedure. Kalau test of control itu kan memeriksa apakah kontrolnya ada, control in place. Terus dia kontrolnya operating. Itu kan tujuannya test of control. Jadi hubungannya tuh apakah ada kontrolnya dan apakah kontrolnya itu beroperasi secara efektif. Sedangkan kalau substantif prosedur itu pasti harus ada assertion-nya. Jadi kalau kalian baca statement terus kalian langsung ini asersinya ini nih. Berarti itu seringkali merupakan substantif prosedur, bukan test of control. Misalnya kita baca, recalculate the total of the bank transfer list. Recalculate the total bank of transfer list. Suruh menghitung. Oh iya, satu lagi. Ciri utama dari substantif prosedur kalian adalah tentang evidence. Kalian mencari bukti. Kalau ternyata kalian menghitung total bank transfer list dan ternyata angkanya benar, kalian kan dapat evidence bahwasanya benar nih ngitungnya. Kalau ternyata angkanya nggak cocok, kalian dapat bukti juga kan? Ternyata ada yang nggak cocok nih, berarti angka di financial statement salah. Maka recalculating the total bank transfer list ini pasti hubungannya sama assertion namanya accuracy. Maka ini adalah substantif prosedur. Lanjut, inspect the transfer list of the evidence of the finance director signature. Segala sifatnya yang sifatnya adalah otorisasi, itu pasti test of control.
Dan nggak ada asersi yang bisa kita hubungkan juga kan dengan hal ini gitu. Jadi ini kan hubungannya sama kalau control in place, kontrolnya suitable atau enggak, orangnya cocok enggak, segregation of datis, ada dokumen, ada otorisasi, itu pasti test of control gitu ya. Lanjut. For a sample of employee, agree the salary detail di standing data files untuk calculation the employee monthly salary as per the payslip. Sama, dia kalau kita hubungkan pasti hubungannya accuracy kan? Accuracy dari perhitungan payroll kan? Dan kalau ternyata itu salah, kita dapat bukti. Berarti ada yang salah dengan financial statement. Berarti angka di financial statement salah. Maka jelas dia adalah substantif prosedur. Yang keempat, review the procedure. Nah, prosedur itu juga udah kayak highlight gitu loh. Prosedur, otorisasi nih, signature itu kan otorisasi ya. Itu pasti udah merupakan clue kalau dia adalah test of control. Jadi itu beberapa cara untuk mendeteksi apakah itu test of control atau substantif prosedur. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang Eagle. You are an audit supervisor of Eagle & Co. and you are currently planning the audit of your existing client Eagle Heating. Skenarionya dibaca nomor atasnya aja, kita langsung ke pertanyaannya. Which of the following substantive procedure will provide the most? Berarti jawabannya 1, reliable evidence as to recoverability. Mana yang kira-kira membuktikan bahwasanya outstanding balance-nya itu bakalan recoverable, piutangnya itu bakalan bisa ditagih di masa depan. Review the industry journal article referring to the customer financial difficulty. Apakah bisa mengkonfirmasi secara langsung recoverability-nya si customer? Enggak. Ya terus kenapa kalau industri jurnalnya bilang dia customer finance, kan kalau nggak salah di sini your review, ini hubungannya sama ini. Your review of industry journal has identified several articles that suggest the key customer might soon cease trading. Jadi bisa jadi customer kalian itu bentar lagi udah nggak beroperasi kayak gitu. Tapi kan itu menurut jurnal. Sekarang kan pertanyaannya, kita mau bukti, oh ini tuh recoverable, makanya dia nggak butuh allowance di sini karena di sini hubungannya sama ini juga. The finance director does not believe that any allowance is required. Dia bilang bahwasanya kita nggak butuh any allowance yang hubungannya sama key customer kita yang ternyata bakalan bangkrut. Maka statement C ini salah karena cuman nge-review industri jurnal itu tidak bisa membuktikan bahwasanya hutangnya itu bakalan recoverable sehingga kita nggak butuh allowance gitu. Sama, compare the current outstanding balance from the customer to the prior year. Ini juga tidak bisa membuktikan recoverability-nya. Justru kalau kita nge-compare outstanding balance, katakanlah ini kan ceritanya malah si customer itu nggak bisa bayar. Bisa jadi di akhir tahun dia punya outstanding debt-nya 1 juta. Tahun lalu punya outstanding debt 500 juta. Apakah dengan membandingkan dua angka ini kita itu bisa membandingkan tingkat recoverability-nya? Justru enggak kan, justru malah tambah membuktikan bahwasanya kita tuh butuh allowance kan kalau kita menggunakan cara B. Jadi cara B salah. Cara D, review the post year end cash receipt from the key customer. Nah ini yang benar. Kalau ternyata dia mampu bayar, ya enggak? Kalau dia ada post year end cash receipt itu kan membuktikan bukti bahwasanya customer bisa bayar. Bisa bayar kan? Oh kalau customernya bisa bayar, berarti kita nggak butuh allowance atau itu bakalan recoverable outstanding balance-nya. Jadi jawabannya adalah D. Lah terus kenapa kalau obtain a direct confirmation letter from the key customer? Kan ceritanya key customernya tadi mau bangkrut. Bisa jadi dengan kalian tanya ke key customer, hey customer, apakah hutangku adalah 1 juta? Lah kan dia kan cuma jawab, ya bener hutangnya 1 juta atau enggak. Dia kan tidak menjelaskan kemampuan dia untuk membayar. Dia kan nggak akan menceritakan, oh iya bener piutangmu di aku itu adalah 1 juta dan aku bisa membayarnya. Itu kan nggak terbukti di direct confirmation letter kan. Kalau yang diperiksa adalah existence, jawaban ini bisa jadi benar, tapi di sini fokus kita pada recoverability. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah review post year end cash receipt from the key customer. Nah, di sini which two of the following statement to the existence of Eagle
equals other trade receivable gitu. Mana yang bisa membuktikan adanya receivable yang eksis gitu. Nah, ini kan beda banget tuh sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan tentang recoverability gitu. Nah, sekarang di sini fokus pada existence. Kita lihat, calculate the receivable day ratio and compare with prior year. Ternyata ini analytical review kan. Apakah bisa membuktikan existence? Tidak. Dia membuktikan valuation. Review post year end cash receipt from customer. Jelas ya. Sama dengan tadi. Oh, kalau emang ada cash receipt dari customer, oh ya berarti eksis. Orang kita aja terima cashnya di akhir tahun, ya berarti customer-nya memang eksis gitu. D, recalculate the allowance. Namanya recalculation itu hubungannya pasti dengan valuation. Jadi option D is incorrect. Yang jelas yang P, perform receivable circularization atau third parties confirmation. Ini jawaban yang benar. Jadi mana yang bisa membuktikan eksisten dari Eagle Co other trade receivable adalah post year end cash receipt dan juga receivable circularization. Lanjut. Sama whether the following are test of control atau substantive prosedur yang hubungannya dengan Eagle inventory balance. Observe. Ini aja udah observe client staff to ensure the following inventory count instruction. Cuman mengikuti inventory count instruction, berarti ini test of control. Kan cuma melihat. Seringkali kalau yang sifatnya melihat itu kita belum mendapatkan bukti yang nyata gitu loh. Jadi substantif prosedur tuh harus kayak yang jelas, oh nanti bakal dapat bukti ini gitu. Misalnya yang statement nomor 2, inspect the inventory for evidence. Udah ada kata-kata for evidence. Ketika udah ada kata-kata for evidence, bisa jadi kita bisa menyimpulkan kalau ini adalah substantif prosedur. Reperform the reconciliation, melakukan ulang rekonsiliasi dari inventory count date ke year end date inventory untuk menilai accuracy. Udah jelas ada bunyi asersinya kan? Ada bunyi assertionnya yaitu accuracy. Maka ini adalah substantif prosedur. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah ini nomor 11 berkaitan dengan ratio keuangan. Kita lihat. Pertanyaan nomor 1, which three of the issue identified, kan ada banyak isu tuh, ada isunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang bisa menimbulkan signifikan uncertainty, ketidakpastian pada going concern. Going concern itu apa? Keberlanjutan usaha kan? Keberlanjutan usaha. Jadi mana dari 6 cerita ini yang bisa mempengaruhi keberlangsungan usaha dari OACO gitu. Nah, di sini OACO lost a major customer. Dia kehilangan lost a major customer namanya Beachco. Tapi new business has been won post year end which has mitigated the impact of the loss of Beachco. Berarti enggak ya? Memang dia kehilangan major customer Beachco tapi udah ada gantinya. Maka dia bukan hubungannya sama going concern. Lanjut. OACO due to substantial loan. Ternyata dia harus membayar sebuah pinjaman yang besar, substantial. Dan ternyata OACO itu sedang menegosiasikan revised term. Dan ternyata lagi, it is unlikely that negotiation will be concluded. Negosiasi untuk membayarnya nanti itu belum dikonklusikan, belum mencapai agreement. This will be disclosed in the financial statement. Meskipun di sini kelihatannya baik nih, this will be disclosed in the financial statement. Oh, berarti company-nya good nih, melakukan disclosure yang baik. Tapi ternyata perlu kita perhatikan bahwa dia itu harus membayar substantial loan dan dia ternyata mengajukan penundaan pembayaran. Jadi statement ini adalah benar. Dia berpengaruh pada going concern gitu. Lanjut, a number of personnel in the purchasing department left during the year and have not been replaced. Cuman purchasing department yang nggak masalah kan? Company turnover kan nggak masalah. Maksudnya kalau ada company turnover, ada orang keluar dan ada orang masuk itu hal yang normal. Maka nanti yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah yang masuk dan keluar ini orang yang penting? Misalkan board of director-nya meninggal, itu kan penting.
Tapi kan bisa jadi nggak berpengaruhi terhadap going concern-nya company kan. Apalagi di sini cuman purchasing department, personel lagi. Jadi ini nggak masuk di going concern. Lanjut. A major supplier to Oko has just gone out of business with a number of unfulfilled order. Dia punya supplier si Oko ini. Dan ternyata suppliernya dia bangkrut. Dan ternyata lagi suppliernya yang bangkrut tadi belum menyelesaikan order. Jelas banget ini. Bisa jadi kalau suppliernya tidak bisa menyelesaikan order, maka Oakonya juga nggak bisa menyelesaikan ordernya kan ke customernya si Oako. Maka jelas yang nomor 4 ini adalah isu ke going concern. Lanjut nomor 5. A new product which was due to account for 30% of revenue has not been successful. 30% revenue. Ingat dulu materiality levelnya revenue itu cuma sekitar 1% sampai 2%. Atau kalau nggak salah 2% sampai 3%, nanti dicek lagi. Tapi ini 30% revenue, sebuah produk yang akan mengambil 30% revenue ternyata nggak sukses di pasar. Misalnya iPhone gitu ya. Kayak kalian bayangin perusahaan Apple, terus jajaran teleponnya yang di lini iPhone itu mempengaruhi 30% revenue-nya. Ternyata iPhone 15 itu ternyata gagal di pasar. Maka kan amat sangat ada kemungkinan bahwasanya nanti company bisa aja bangkrut kan kalau misalnya ternyata ada kegagalan di pasar. Maka ini juga masuk ke going concern. Apalagi ini company revenue-nya ada 30%, sepertiganya loh dari produk yang gagal. Berarti kan bakalan ada penurunan revenue selama sebanyak 30% gitu. Jadi itu adalah going concern. Nomor 6. A litigation claim has been brought against Oko after the year end with a potential damage cuma 3% to the year's profit. Angkanya substansial, material, tapi tidak efek ke going concern. No effect. Jadi 3% itu memang material. Jadi harus yang sebenarnya examiner minta di sini adalah kalian bisa membedakan materiality level dan juga going concern. Kalau going concern itu hubungannya udah ke keberlanjutan operasi perusahaan. Jadi benar-benar kalau ini nggak ada berarti nanti perusahaan nggak bisa berlanjut kayak gitu. Sedangkan kalau materiality level itu cuma menunjukkan ini material atau enggak. Statement nomor 6 ini menunjukkan dia angka yang material, tapi bisa jadi tidak mempengaruhi going concern-nya si company. Jadi jawabannya adalah B, D, dan E gitu. Statement B, D, dan E. Atau statement nomor 2, 4, dan 5. 2, 4, 5. Oke, lanjut. Select whether the following comment, ini kan ada komentar nih, di sini ada komentar-komentar, konsisten atau tidak dengan result of the final analytical procedure. Mana final analytical procedure di sini? Final, ini kan ada final, ada final. Ini kan final 20x6 dan final 20x5. Jadi ini tahun lalu ya. Ini last year. Gitu. Yang signifikan. Nah, sekarang dilihat dulu perbedaan yang signifikan. Gross profit margin. Gross profit marginnya ternyata dari 12% ke 9%. Di sini bisa kalian kasih catatan, ternyata gross profit marginnya turun. Quick ratio-nya dari 0,8 ke 0,2 juga turun. Payable day-nya berapa lama kita bisa membayar payable dari 37 ke 45, berarti naik. Inventory day-nya tadinya 45 ke 50, berarti turun. Kita cuma nandain aja biar gampang nanti membacanya ya. Sekarang coba kita lihat statement nomor 1. The company, perusahaan menaikkan sales dengan maintaining cost. Kalau sales naik dengan cost-nya sama, menurut kalian akan jadi apa? Kalau sales-nya kan tinggi dan sales-nya tinggi tapi cost-nya tetap, berarti kan gross profit margin-nya naik tuh harusnya. Ternyata di sini gross profit margin-nya malah turun 4%. Berarti kan menunjukkan keuntungan yang turun kan? Gross profit margin-nya di sini malah dari tadinya 12% ke 9%. Ini menunjukkan gross profit yang turun sebanyak 9, 10, 11, 12 ya 3% malahan 3%. Berarti ini menunjukkan nggak konsisten dong klaimnya company bahwasanya dia bisa memaintain cost-nya.
Nah, maka kalau ada di sini gross profit marginnya itu turun, justru alasannya bisa jadi ada kenaikan cost of sales atau ada penurunan di harga sales kan. Maka komentar yang menyatakan bahwasanya company has increased the sales price dan menjaga cost at a level comparable to 20x5 ini inconsistent. Karena nggak sesuai. Harusnya kalau dia berkomentar seperti ini, gross profit marginnya dia harusnya increase dong, bukan malah decrease gitu. Jadi di sini maksudnya statementnya kayak gitu. Lanjut, the company has. Oke, kita lanjut ke statement selanjutnya. Statement selanjutnya bunyinya adalah the company has become more reliant on its overdraft facility during the year. Nah, jadi kita harus cari analytical procedure atau rasio yang hubungannya sama overdraft facility. Mana yang kira-kira hubungannya sama overdraft? Quick ratio ya, yang hubungannya sama overdraft. Jadi kan kita ingat kalau quick ratio itu adalah kemampuan aset lancarnya. Berarti kan yang bagian atas itu adalah current asset dikurangi dengan inventory dibagi dengan current liabilities. Kalau angkanya 0,8 berarti 0,8 berarti 80 per 100 dan juga kalau 0,220 per 100. Tadinya asetnya 80 jadi 20. Tadinya asetnya itu ada 80 bisa untuk membayar hutang 100, sekarang asetnya tinggal 20 untuk bayar 100. Berarti quick ratio yang semakin turun nilainya menunjukkan aset kita yang banyak yang turun. Aset lancarnya banyak yang turun. Berarti ini konsisten dengan statement bahwasanya dia lebih sering menggunakan fasilitas overdraft pada tahun ini. Jadi ini adalah konsisten karena ternyata quick ratio-nya adalah dari tadinya 0,8, asetmu punya 8 untuk bayar 100, ternyata sekarang tinggal punya 20. Nah, asetnya turun makanya akhirnya dia ngutang. Berarti kan konsisten tuh statement antara penggunaan overdraft facility dengan quick ratio dari analytical procedure. Lanjut. Yang ketiga, due to cash restriction. Nah, udah tadi dia pakai overdraft facility, ternyata di sini ada cash lagi, bahwasanya dia ada cash restriction, cashnya berkurang. Di mana cashnya berkurang ini membuat dia delay in paying supplier. Nah, kira-kira delay in paying supplier tuh mana rasionya? Jelas ya, delay in paying supplier berarti payable day. Dilihat angka payable day-nya ternyata naik. Dari biasanya membayar supplier tuh cuma 37 hari, sekarang butuh 45 hari. Good atau bad angka ini? Bad ya, jelas. Masa tadinya cuma butuh 37 hari, kita sekarang butuh 45 hari untuk bayar customer. Berarti ini adalah juga konsisten. Dibuktikan dengan apa? Increasing number of payable days. Payable days-nya naik. Jadi tadinya cuma 30 ke 40. Berarti benar kalau dia punya cash restriction. Makanya akhirnya dia lama dalam membayar suppliernya. At the year end inventory count, sekarang statement nomor 4, di saat inventory count terakhir, a lower level of slow moving inventory was noted compared to prior year. Jadi tahun ini ada lebih sedikit slow moving inventory gitu. Yang hubungannya sama inventory mana? Inventory days. Dia klaimnya bilang bahwasanya slow moving inventory-nya adalah lower, tapi ternyata inventory days-nya adalah naik. Jadi inventory days itu apa? Berapa lama inventory disimpan kan? Inventory days kan menggambarkan berapa lama inventory disimpan. Biasanya inventory disimpan 42 hari terus kejual. Sekarang inventory-nya ternyata butuh waktu sampai 50 hari, nyaris 2 bulan untuk akhirnya dapat dijual. Berarti statement ini inkonsisten. Karena apa? Tadinya cuma butuh 42 hari inventory disimpan, ternyata sekarang sampai 50 hari. Increasing number of inventory days gitu. Jadi maksudnya
pertanyaan atau model pertanyaan konsisten inkonsisten itu seperti itu. Kalian diminta untuk berpikir logis apakah statement yang diberikan oleh klien ini sesuai atau enggak dengan analytical prosedur yang kalian lakukan di bagian awal gitu. Selanjutnya kita lihat. Using the figure provided, calculate the following ratio to one decimal place. Rasio itu dalam audit namanya analytical prosedur. Jadi sekarang rasio-rasionya yang sebelah mana? Receivable day. Kalau gini cara nandainya dilihat angkanya ya. Angka awal, delete statement awalnya aja. Receivable day berarti jelas angka atasnya adalah receivable 121 per. Nah, receivable itu per apa yang harus hati-hati di sini? Apakah dia mau per revenue atau mau kalian perkan dengan cost of sales yang harus hati-hati di sini. Kalau receivable, angka bawahnya adalah revenue. Jadi di bawahnya 1, 2, 6, 7 baru dikali 365. Payable days ini sengaja nggak saya jawab biar nanti kalian tetap ngitung waktu kalian ujian nanti. Nah nanti kita lihat perbedaannya. Payable day berarti angka atasnya berarti angka payable kan 87,5. Angka bawahnya yang mana? Apakah pakai angka revenue lagi? Jangan. Karena ini kita lagi ngitung payable days berarti angka bawahnya jangan pakai revenue tapi pakai cost of sales. Jadi angka bawahnya adalah 1013 di sini kan cost of sales. Nah, di sini jadi cost of sales tuh hubungannya sama payable day. Kalau revenue baru dihubungkan sama receivable day. Berarti ini dikali 365. Lanjut inventory day. Inventory day berarti jelas atasnya 60. Bawahnya apakah mau pakai cost of sale atau mau pakai revenue? Revenue itu kan terlalu bersih ya. Maksudnya dia itu adalah quantity dikali harga ya. Kan revenue itu sales gitu. Maka inventory days itu jangan pakai angka revenue. Inventory days harus pakai angka cost of sale 1013 dikali 365 gitu. Nah, quick ratio. Quick ratio itu berarti current asset. Current asset itu yang mana? Cash. Berarti 1, 2, 3 ditambah apa? 1, 2, 3 ditambah dengan receivable. 1, 2, 1. Aset yang paling mudah dia punya dulu kan. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan payable-nya. Payable-nya berapa? Dibagi dengan hutangnya kan 87,5 gitu. Jadi diperhatikan rumus-rumusnya. Tadi kalau receivable day berarti angka atasnya receivable, bawahnya adalah revenue. Kalau payable berarti atasnya adalah payable, bawahnya hati-hati cost of sale. Sama inventory, atasnya inventory dibagi cost of sale. Quick ratio berarti apa? Cash sama cash sama receivable dibagi dengan payable. Kan kemampuan aset untuk membayar hutang yang jangka pendek gitu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Which of the following is not appropriate audit response to the concern about creditworthiness of some customer? Tentang yang nggak sesuai dengan creditworthiness. Review control over the collection of debt to assess the effectiveness of credit control function. Jelas, ini hubungannya sama credit truthworthiness. Karena kalau kita nggak ada menilai, kan ini kan ngelihat mana sih yang layak untuk diberi hutang atau enggak. Nah, maka kita melakukan review terhadap bagaimana proses mengumpulkan hutang. Karena collection of debt ini menunjukkan kalau mudah dikolek berarti dia worth kan. Worth it kan untuk diberi kredit gitu. Maka di sini jelas. Extend post year and cash receipt testing jelas juga. Karena kalau dia worth it berarti sering bayar kan. Kalau dia worth it, dia bakalan bayar hutangnya kan. Tahu dia bayar hutang dari mana? Dilihat dari end year end cash receipt. Lanjut, extend cut off testing. Nah, bukan ya. Karena cut off testing itu seringkali
tidak ada hubungannya dengan yang hubungannya sama relevan atau irrecoverable debt. Cut off testing itu cuma untuk menunjukkan bahwasanya sudah di periode yang benar. Mau banyak atau sedikit cut off testingnya, kita nggak bisa mendeteksi mana yang worth it untuk diberi hutang dan enggak. Jadi jawabannya ada di extend cut off testing. Sama halnya dengan yang option terakhir, discuss receivable balance over 90 days old with the finance director. Jelas ya ini, kita langsung ngedeteksi mana sih yang paling lelet bayar hutangnya untuk melihat adequacy dari allowance for receivable. Berarti kan 90 day old ini kan udah menunjukin kalau ada kita nemuin orang yang bayarnya lebih dari 90 day, berarti kita nunjukin ini nggak worth kan. Karena nggak worth, apakah nanti yang harus dilakukan selanjutnya setelah tahu dia tidak worth kan akan menghitung. Oh ini butuh allowance nggak sih? Ini kita bisa bakalan bisa nagih hutang itu atau enggak sih kayak gitu. Maka dari itu ini juga termasuk jadi pilihan untuk melihat credit worthiness dari seorang customer. Maka jawabannya adalah yang tidak appropriate adalah extend cut off testing. Pertanyaan terakhir. Which two of the following statement best describe the purpose using analytical procedure during the planning stage? Jadi analytical procedure di planning stage. 2. To assist in identifying unusual transaction and event at Floodco. Jelas. Tadi kayak yang kita lakukan di soal sebelumnya tadi ya, bahwasanya kalau kita melakukan analytical procedure di awal, kita bakalan bisa ngidentify mana yang tidak konsisten antara klaimnya manajemen dengan angka. Oh, klaimnya sales naik, harganya bisa bagus tapi biaya bisa ditekan. Ternyata gross profit marginnya nggak cocok. Gross profit marginnya malah turun. Berarti kan nggak konsisten. Berarti kita udah bisa mendeteksi mana sih transaksi yang unusual. To assist with identification of risk of material misstatement. Ini juga benar. Nah, kalau kita sudah melakukan analytical procedure di awal, maka kita bisa mendeteksi kira-kira risiko material misstatement itu akan terjadi di akun sebelah mana. Lanjut, alasan selanjutnya kenapa bukan? To help a firm overall conclusion of the financial statement. Salahnya di mana? Conclusion of the financial statement itu bukan di planning. Not at planning stage. Dia adalah udah di bagian review akhir kan? Maka jawaban A tidak tepat. To obtain relevant and reliable audit evidence. Apalagi ini, namanya audit evidence itu udah di bagian akhir. Sudah di bagian membuat opini atau building opinion gitu. Jadi padahal pertanyaannya di sini adalah during the planning stage. Jadi yang A jelas salah, yang B jelas salah. Oke, gitu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Setelah ini kalian bisa mengerjakan kembali mock examnya yang pertama di bagian MCQs. Ekspektasi saya semoga setelah saya jelaskan jawabannya jadi perfect 100% sehingga bisa untuk menambahkan nilai mock yang sekiranya masih kurang kemarin. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.